Pernahkah kamu mencium aroma sate di tengah malam? Padahal semua warung sudah tutup. Lalu tiba-tiba, dari balik kabut, muncul suara roda gerobak berderit, dan seorang tukang sate dengan wajah gelap menawarkan dagangannya. Di desa Karangjati, sate seperti itu bukan hal biasa. Mereka bilang, itu bukan sekadar sate, tapi sebuah undangan menuju kematian. Dan inilah kisah seorang pemuda yang nekat mencobanya. Namanya Dani, 23 tahun, seorang perantau dari kota yang baru. 2 minggu pindah ke desa Karangjati untuk bekerja sebagai teknisi tower. Ia menumpang di rumah kontrakan kecil di pinggir desa, dekat dengan pemakaman umum. Sejak hari pertama, warga sudah memperingatkan Dani tentang satu hal aneh. Jangan keluar rumah saat lewat tengah malam, apalagi jika mencium aroma sate. Tapi Dani hanya tertawa. Baginya, itu cuma mitos kampung yang dibesar-besarkan. Suatu malam, tepat pukul 1 teguh, Dani terbangun karena suara krek, krek, krek. Suara roda gerobak ditarik seseorang, disusul aroma sate yang harum menusuk hidung. Perut Dani yang belum sempat makan malam langsung memberontak. Ia melongok keluar jendela, dan benar saja, ada tukang sate. Gerobaknya tua, berasap, dan di belakangnya berdiri sosok lelaki mengenakan caping lebar. Wajahnya gelap tertutup bayangan. Ia tak berkata apapun, hanya berdiri diam, menunggu. Dani tak berpikir panjang. Ia keluar dan mendekat. "Bang, sate berapaan?" tanyanya. Tukang sate itu hanya mengangkat 5 jari. 5.000. Dani tertawa kecil. Murah banget. Ia membeli 10 tusuk. Tukang sate itu membakar sate dengan tangan yang gemetar, tapi cepat dan rapi. Saat memberikannya, dia tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap Dani dengan mata merah samar di balik bayangan capingnya. Dani membawa masuk sate itu ke dalam rumah. Ia makan dengan lahap. Rasanya luar biasa enak, seperti daging kambing muda, empuk dan bumbunya tajam. Tapi setelah tusuk kelima, Dani mulai merasa aneh. Lidahnya kaku, matanya mulai buram. Ia jatuh terduduk. Sate itu sekarang terasa pahit. Dan di sela-sela tusuknya ia melihat sutas rambut panjang dan hitam. Ia ingin muntah, tapi tubuhnya lumpuh. Dari luar rumah, suara gerobak kembali terdengar. Tapi kali ini tidak menjauh. Suara itu mendekat dan berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Tukang sate itu berdiri di sana, masih diam. Tapi kini mulutnya terbuka. Dan dari sana keluar bisikan, "Satenya belum habis, nak. Habiskan dulu, biar cepat sampai." Suara roda gerobak itu berhenti tepat di depan pintu kontrakan Dani. Tapi Dani tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ditindih beban tak kasat mata. Matanya hanya bisa memandang samar ke arah pintu tempat suara itu datang. Pintu itu perlahan terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada sentuhan. Tapi daun pintu itu menganga pelan, seperti ada sesuatu yang tidak sabar menunggu di ambangnya. Sosok tukang sate itu masih di sana, diam. Tapi kali ini, satu kakinya sudah menjejak masuk ke dalam rumah. Dani mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tenggorokannya terkunci. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Duduk di lantai dengan tusuk sate yang masih menggantung di tangan. Tukang sate itu mulai mendorong gerobaknya masuk ke ruang tamu. Roda gerobaknya tidak mengeluarkan bunyi berderit seperti sebelumnya. Kali ini sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, tek-tek-tek, tusuk-tusuk sate di dalam gerobak itu bergerak sendiri. Seperti ada tangan-tangan kecil tak kasat mata yang menyusunnya. Bara api yang tadi nyala di tungku, kini mati. Tapi asapnya tetap mengepul tebal. Asap itu perlahan menjalar, memenuhi ruangan, membentuk sosok-sosok samar yang berbisik, "Jangan buang satenya." Daging itu dipilih dari tubuh yang segar. Dani tersengal, dadanya sesak, pandangannya berbayang. Tapi ia sempat melihat sesuatu. Di salah satu ada gerobak tempat daging sate disimpan. Ada bekas kuku manusia, kuku dan potongan jari. Dani ingin pingsan, tapi matanya justru makin jelas melihat wajah tukang sate itu. Wajah yang sebelumnya gelap, kini terang karena asap yang menyingkirkan bayangan. Dan Dani melihat itu bukan wajah manusia. Kulitnya seperti kayu terbakar. Matanya melotot merah penuh darah. Lidahnya panjang dan menjulur, menjilat-jilat udara seperti mencicip rasa ketakutan. "Kau sudah makan?"
Sekarang gantian bagianmu yang disate. Tukang sate itu mengangkat tusuk panjang, dan Dani merasakan dingin menjalar dari ujung tulang belakangnya ke leher. Tapi tepat saat tusuk itu mengarah ke tubuhnya, brak! Pintu rumah diketuk keras dari luar. Suara ibu kosnya meneriakkan namanya dari luar. Dani, Dani, bangun Dan. Kamu ngapain buka pintu malam-malam? Suara itu membuat semua berhenti sejenak. Asap mendadak menghilang. Sosok tukang sate itu lenyap. Gerobak pun raib begitu saja. Dani jatuh tersungkur, tersadar, dan langsung muntah. Di lantai hanya tersisa satu tusuk sate yang kini berubah menjadi tulang jari manusia. Keesokan paginya, Dani bangun dengan tubuh gemetar. Matanya sembab, nafasnya berat, dan perutnya seperti diremas. Dia yakin semalam bukan mimpi, karena di lantai rumah kontrakannya, tulang jari manusia itu masih ada. Dani buru-buru membungkus tulang itu dengan kertas koran dan menguburnya di belakang rumah. Ia tidak berani menceritakan kejadian tadi malam kepada siapapun. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyentuh sate lagi. Sepanjang hari, Dani mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan diri di tempat kerja. Tapi pikirannya kacau. Suara gerobak, asap tebal, wajah tukang sate terus muncul dalam ingatan. Saat istirahat siang, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu warga tua yang sering duduk di pos ronda. Pak Sulam, Pak, di desa ini ada tukang sate yang jualan tengah malam ya? Pak Sulam diam, wajahnya mendadak tegang. Ia melirik kanan kiri sebelum menjawab. Anak, kalau kamu pernah cium bau sate tengah malam, jangan pernah keluar, jangan pernah lihat, dan jangan pernah beli. Itu bukan sate biasa, itu kutukan dari kejadian 20 tahun lalu. Dani menahan napas. Kutukan. Pak Sulam menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Dulu ada tukang sate keliling namanya Pak Darto. Dia keliling pakai gerobak kayu, biasa mangkal dekat kuburan, tapi dagangannya sepi. Orang-orang bilang rasa satenya aneh. Suatu malam dia hilang. Beberapa hari kemudian, warga nemuin potongan daging manusia di dalam gerobaknya. Diduga dia membunuh seorang anak kecil yang hilang dari rumah. Tapi anehnya, jasad Pak Darto sendiri nggak pernah ditemukan. Dani merinding, tubuhnya kaku. Pak Sulam menatap Dani lekat-lekat seolah tahu sesuatu. Kalau kamu lihat dia, berarti kamu dipilih. Dani menelan ludah, kepalanya pening. Malam harinya Dani berusaha tetap terjaga. Ia tak mau kejadian semalam terulang. Tapi semakin ia melawan kantuk, matanya justru semakin berat. Pukul 2 dini hari, tercium lagi aroma sate. Kali ini lebih kuat, lebih tajam. Dan ketika Dani membuka mata, tusuk-tusuk sate itu sudah tertancap di dinding kamarnya, tersusun rapi. Dan di ujungnya ada lidah manusia. Dani panik. Matanya membelalak menatap tusuk-tusuk sate yang kini menancap di dinding kamarnya. Di ujungnya tergantung bagian-bagian tubuh kecil, seperti potongan lidah, kuku, bahkan sesuatu yang menyerupai kuping anak-anak. Ia ingin menjerit, tapi suara itu hanya tersangkut di tenggorokannya. Dengan gemetar, Dani mengambil ponsel dan memotret semuanya. Tapi tidak ada apa-apa di layar. Dinding itu kosong. Tak ada tusuk sate, tak ada potongan tubuh, hanya bekas noda merah tua yang entah sejak kapan mulai mengalir dari atap. Apa aku gila? Dani berlari keluar kamar, turun ke warung depan gang yang masih buka 24 jam. Ia duduk gemetar sambil menyeruput kopi. Saat itulah seorang pria tua dengan wajah keriput duduk tak jauh dari sana. Matanya menatap Dani seperti mengenal sesuatu dalam dirinya. Kau melihat dia ya? Dani tertegun. Siapa, Pak? Tukang sate yang wajahnya hangus, matanya merah, lidahnya panjang. Dani pukat. Ia hanya bisa mengangguk. Pria tua itu menatap ke arah jalanan kosong. Namanya bukan Darto. Itu nama yang dibuat-buat warga untuk menutup aib lama. Nama aslinya adalah Sukari. Dia bukan penjual sate biasa. Dia Alkojo. Dani menelan ludah. Alkojo. Pria itu melanjutkan. Tahun 2005 ada kejadian mengerikan. Warga menemukan 4 jasad anak-anak tanpa organ tubuh lengkap. Disembelih, dagingnya hilang. Dulu kami kira ada kelompok pemuja setan. Sampai akhirnya Sukari ditangkap. Tapi saat hendak dibakar hidup-hidup oleh massa, dia menghilang.
Beberapa warga bersumpah melihatnya masuk ke dalam api dan tertawa. Dani menunduk, perutnya mual. Sejak malam itu, setiap beberapa tahun, sate dari neraka itu akan muncul lagi, menyasar orang yang pantas menerima kutukan. Biasanya, yang pernah mencicipi dagangan terakhirnya, Danny Gemeter. Ia ingat, 2 hari lalu dia membeli sate dari penjual keliling yang tiba-tiba muncul. Satenya empuk, tapi ada rasa aneh. Saat itu, Danny mengira cuma karena bumbu basi. Kalau kau pernah makan sate dari gerobak itu, berarti kau jadi bagian dari dagingnya. Kau sedang dimasak pelan-pelan. Jangan tidur sendirian malam ini. Danny pulang dengan langkah berat. Di dalam rumah, bau sate sudah menyebar lagi. Dan di cermin kamarnya, tertulis dengan darah, "Lidahmu enak. Malam ini gilirannya matamu." Danny tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk terpaku di sudut kamar, memandangi tulisan berdarah di cermin. "Lidahmu enak. Malam ini gilirannya matamu." Setiap kali memejamkan mata, ia mencium aroma daging terbakar. Dan ketika membuka mata, ia melihat sosok bayangan yang berdiri di pojok kamar, diam dan mengawasinya. Danny sadar, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Dia harus mencari bantuan, dan cepat. Esok harinya, ia kembali mendatangi pria tua yang semalam bercerita tentang Sukari. Dari pria itu, Danny mendapat alamat seseorang di desa sebelah. Namanya Kimandra. Dia dukun. Dulu pernah didatangi arwah Sukari, tapi berhasil selamat. Dengan harga mahal, kedua matanya buta. Tanpa pikir panjang, Danny menuju desa itu. Perjalanan naik ojek melewati sawah, perkebunan, dan hutan kecil yang mulai berkabut saat sore datang. Rumah Kimandra berdiri di ujung pematang, jauh dari pemukiman, seperti memang sengaja dijauhkan dari dunia. Saat Danny mengetuk pintu, seorang lelaki tua dengan mata putih kosong membukakan. "Aku sudah menunggumu sejak semalam," ucap Kimandra tanpa ditanya. Danny merinding. Di dalam rumah, Kimandra mulai membakar kemenyan. Bau wangi bercampur rasa pekat memenuhi ruangan. Ia duduk bersila dan memegang pergelangan tangan Danny. "Engkau sudah disentuh oleh dunia yang seharusnya tak lagi bersinggungan dengan manusia. Sukari tidak lagi hidup, tapi tidak juga mati. Ia tertahan di antara alam, dan setiap kali gerobaknya muncul, itu artinya ia lapar." Danny berkeringat dingin. Kimandra melanjutkan, "Kau memakan sate yang terakhir. Itu adalah jebakan untuk membuka pintu dari alam mereka. Sekarang sebagian tubuhmu telah ditandai. Sukari akan datang setiap malam, mengambil bagian demi bagian, sampai hanya jiwamu yang tersisa. Tapi masih ada satu cara untuk memutus kutukan itu." Danny mendekat, harapannya hidup kembali. "Bagaimana, Ki?" Kimandra membuka kain hitam dari dalam kendi tanah liat, lalu mengeluarkan tusuk sate berkarat. Tusuk ini diambil dari gerobaknya 20 tahun lalu saat pertama kali dia muncul. Jika kau ingin bebas, kau harus menikamkan ini ke jantung arwah Sukari sebelum malam keempat lewat. Kalau kau gagal, tubuhmu akan menjadi bahan sate berikutnya, dan gerobak itu akan mencari korban baru lewatmu. Danny menggenggam tusuk itu. Tangannya gemetar. "Bagaimana aku bisa menemukannya?" Kimandra tersenyum gitir. "Kau tidak perlu mencari dia. Dia akan datang malam ini." Malam itu, Danny tak bisa beranjak dari tempatnya sejak maghrib. Tangannya masih menggenggam tusuk sate berkarat, pemberian Kimandra. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, malam ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Di luar, kabut tebal mulai turun menyelimuti desa. Suara jangkrik dan hewan malam terdengar semakin gaduh. Dari kejauhan, terdengar deru roda gerobak kayu yang berdecit pelan. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Danny menatap jam di dinding. Sudah tepat pukul 2 dini hari. Ia merasakan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu kamarnya berkelip-kelip, dan aroma sate yang tajam kembali menyebar. Kemudian dari sudut kamar, muncul sosok itu, Sukari. Tukang sate dengan wajah hangus dan mata merah menyala. Lidahnya panjang menjulur keluar. Seperti pada legenda yang diceritakan, wajahnya mengerikan, tapi kali ini Danny tak lari. Ia menggenggam tusuk sate berkarat itu erat-erat. Sukari melangkah mendekat. Suara gerobak tua bergeser pelan, menimbulkan
ketegangan luar biasa. Kau berani melawanku? Suara Sukari serak namun penuh amarah. Dani mengangguk, napasnya bergetar. Aku tak mau jadi santapanmu. Sukari tertawa dingin, lalu mendekat dengan cepat. Dani bersiap, dan dengan sekuat tenaga, ia menusukkan tusuk sate berkarat tepat ke dada Sukari. Tubuh Sukari menggeliat, matanya memancarkan api kemarahan, dan suara jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Tiba-tiba cahaya putih menyelimuti semuanya. Sukari menghilang, dan aroma sate perlahan lenyap. Dani terjatuh pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di luar rumah. Pagi menjelang. Tubuhnya lemas, tapi terasa bebas dari kutukan yang menyesakkan. Namun, di tangannya masih tergenggam tusuk sate berkarat itu. Dan ada sebuah pesan terukir di gagangnya. Kutukan ini belum berakhir. Aku akan kembali. Sejak malam itu, hidup Dani tidak pernah sama lagi. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya, seperti bayangan gelap yang mengikuti di setiap langkahnya. Tusuk sate berkarat masih ia pegang, namun ia tahu itu bukan sekadar benda biasa. Itu adalah kunci untuk membuka misteri yang lebih besar. Dani mulai menggali asal-usul desa dan kisah-kisah lama yang disimpan rapat oleh warga. Ia menemui tetua desa, membaca buku-buku kuno, dan menelisik cerita yang selama ini terlupakan. Ternyata, desa itu dulu pernah menjadi tempat ritual hitam yang dilakukan oleh sekte rahasia. Mereka percaya dengan mengorbankan jiwa anak-anak dan menyembelih mereka secara khusus. Mereka bisa memanggil makhluk dari alam lain untuk memberi kekuatan abadi. Sukari, tukang sate itu, adalah salah satu korban sekaligus pelaku. Ia dipaksa melakukan pembantaian itu, lalu dikutuk oleh arwah anak-anak yang menjadi korban. Tubuhnya hangus, wajahnya berubah mengerikan, dan jiwanya terjebak antara dunia hidup dan mati. Gerobak sate kelilingnya bukan hanya gerobak biasa, tapi alat pemanggil roh-roh jahat yang terus mencari korban baru. Dan kini, kutukan itu mengincar Dani sebagai penerus. Dani sadar, untuk benar-benar memutus rantai kutukan ini, ia harus menemukan tempat ritual kuno yang tersembunyi di hutan lebat dekat desa. Tempat itu adalah asal mula segala kengerian. Dengan tekad membara, Dani mempersiapkan diri. Ia tahu malam yang akan datang bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa melawan kegelapan yang telah berakar puluhan tahun. Malam itu Dani melangkah masuk ke hutan yang pekat. Kabut menggantung rendah, dan hanya diterangi oleh sinar bulan pucat. Jantungnya berdegup cepat, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia membawa tusuk sate berkarat dan sebilah pisau kecil yang diberikan Kimandra. Sesuatu terasa berbeda. Udara di sekitar semakin dingin, dan suara-suara bisikan samar terdengar dari pepohonan. Setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan sebuah lingkaran batu tua yang tertutup lumut dan akar pohon. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah altar batu dengan bekas darah kering dan sisa-sisa tulang kecil. Dani mengeluarkan tusuk sate dan pisau, lalu mengucapkan mantra yang diajarkan Kimandra. Ia menusukkan tusuk sate itu ke altar dan menyayat tangannya, membiarkan darahnya menetes ke batu tersebut. Tiba-tiba, kabut di sekitar membentuk sosok Sukari. Wajahnya menyeringai penuh amarah namun penuh kesedihan. "Kenapa kau berani mencampuri urusanku?" Suara Sukari menggema seram. Dani menatap teguh. "Aku di sini bukan untuk melawan, tapi untuk membebaskan. Jiwa-jiwa anak-anak itu harus tenang, dan kau harus bebas dari kutukan ini." Sukari tertawa getir, kemudian tubuhnya mulai memudar. Suara tangisan lembut anak-anak terdengar, seperti berterima kasih. Seiring tubuh Sukari lenyap, suasana hutan berubah. Kabut menghilang, udara menjadi hangat, dan rasa berat yang selama ini menyelimuti desa perlahan menghilang. Dani menunduk, merasa lega tapi juga sedih. Ia tahu kutukan itu telah berakhir, tapi harga yang dibayar sangat mahal, dan desa itu akan selalu menyimpan cerita mengerikan tentang tukang sate keliling yang tak pernah pulang. Dani memang berhasil memutus kutukan, tapi siapa sangka seminggu kemudian suara gerobak kayu itu kembali terdengar di ujung gang rumahnya. Padahal tusuk sate berkarat itu telah ia kubur jauh di dasar sungai. Apakah kutukannya benar-benar berakhir? Atau
justru baru saja dimulai untuk korban berikutnya.